Kemarin kan kita udah bikin TB user. Nah, sekarang kita bikin yang master divisi kategori. Ini kita bikin master dulu aja ya. Nah, nanti kalau kita mau masuk ke transaksi baru nanti kita bikin database table yang transaksinya. Oke, kita bikin 2 tabel ini. Nah, kemarin mau dimasukin itu enggak date create? Iya. Mau dimasukin date create, date update masukin. Iya. Usernya user create, user update. Iya. Masukin juga. Ini tambahin, kalau yang mau ditambahin date create, user create. Oke. ID berarti di sini integer. Varchar aja. Varchar date create, date tipenya varchar date date. Yang lainnya sesuaikan aja ya. Nanti kalau maksudnya bingung tanya aja. Nah, sekarang kita bikin tabel divisi nih. ID divisi, kode divisi, nama divisi, date create, user create, date update. Tabel divisi ada date create juga ya? Ya terserah mau dimasukin nggak? Nggak usah. Fungsinya apa divisi dipakai? Ya tadi kan nanya, ini mau masukin nggak? Oh, nama divisi. Nggak usah deh kalau itu. Nggak usah, yang transaksi aja. Transaksi aja. Ya udah berarti ini yang nggak usah ya. Dan ini sini aja. Sama. Ya, pokoknya ya. Semuanya. Ya. Tapi kan ada yang gua hapus ini. Ntar apa di asing lah ya? Ntar pikirannya kan gimana ya? Oke, kita bikin tabel divisi ya. Biasa create new tabel TB divisi. Sini ID divisi, integer, kode divisi, nama divisi. Ini varchar, nama divisi varchar. Ini allow null berarti kosongan semua. Lalu kita set indeksnya. Indeks itu mana primary key-nya? Primary index. Itu yang primary kan ID divisinya ya? Cuma yang kode divisi kita set unique kan. Oh iya. Ini ID divisi kita set primary, kemudian defaultnya auto increment. Lalu kode divisi kita bikin indeks juga, indeks 2. Ini kita set unique. Kalau yang user kemarin username-nya kan unique ya? Username unique. ID usernya yang auto increment primary. Sebenarnya sih terserah sih mau pakai 1 aja, mau pakai 2 terserah. Cuma kalau mau cuma pakai 1 primary-nya yang misalnya kode divisi nih, mau primary. Kalau mau ngedit kodenya itu harus hapus input ulang.
gitu doang. Jadi kita mau ngedit kode yang udah ada nih. Kalau kita edit, dia nggak mau update kodenya, yang bisa update cuma namanya. Tuh, kalau di MySQL, kalau di SQL Server kurang tahu dah, belum nanya. Jadi kalau mau bikin kode lain, yang itu harus dihapus dulu. Kalau mau ngedit maksudnya, mau ngedit dengan kode yang lain harus dihapus dulu. TB divisi ya. Nah, yang judulnya beda ngikutin aja yang ini. Ya. Sama-sama divisi kan ya. Itu kalau lewat program. Kalau lewat database langsung bisa sih. Tinggal edit aja kok. Udah Pak, ini bisa ya. Udah belum? Udah. Udah, tinggal save aja kalau udah. Save. Kalau mau dites, insert satu user terserah. Kalau nggak usah, yang nggak usah. Itu tadi kayak di primary key ya di sini. Primary. Nggak ada tanda kunci torrentnya ya saya. Di-add dulu dong. Add. Udah dimasukin. Udah dimasukin. Terus di tipe atau length di set primary belum? Primary udah. Udah belum? Nah, itu kan tipenya set primary, kalau ID divisi, kalau kode divisi di set unique. Kalau nomor telepon itu kaca apa integer? Kalau integer nolnya nggak masuk. Oh, Kalau integer nolnya nggak masuk ya. kalau sisa cuti tahunan integer aja. Sisa cuti tahunan integer aja. Nolnya masuk. Bentar dulu. Kalau nomor telepon kan lu mau nulis 0878 gitu-gitu kan? Ya. Ya kan? Kalau misalnya di set integer, tes saja set integer, lu masukin satu data aja, masuk kan nol. Misalnya depannya 0 kan, 01 gitu, masuk ke tes aja. Bikin di itunya datanya. Nih, set aja nih. Nih, coba ya, gue masukin di sini. Aduh, salah. Oh, telepon. Nih, buat tes nih ya. Nih, ini kan
nomor telepon integer, elangnya 15. Berarti elang itu kan berarti jumlah karakter yang bisa masuk. Nah, ini gua masukin 0878 sekian sekian kan. Ya, tes. Terus satu. Betul, satu. Oh iya, ada hukumannya ya. Ya, Hmm. datanya ngaco kan jadinya. Iya. Jadi mending itu ya pacar. Ya, varchar. Kalau nomor telepon biasanya varchar. Kalau sifatnya dia kayak kalau tadi kan lo mau sisa cuti ya, sisa cuti itu bisa pakai integer. Ya. Ah, kenapa? Kenapa tuh? Itu itu kabel printernya nggak connect. Ya, cabut colok lagi coba. Oh iya. Nah, ya udah coba lagi. Udah ya. Coba dulu ya. Gua lagi sibuk nih. Ya, ya. Oke, double divisi udah. Sekarang kita bikin tabel yang kedua ya. Tiga kategori berarti. Kategori. Biasa create new table. Create new table. Kategori. Ini ID kategori. Lalu kode nama tipe. Boleh nol kali ya. Aduh, Kode udah masih puyeng kalau yang lain kan yang cuti ya. Cuti berarti karyawan ya. Iya Pak, Ini udah bikin belum? baru bikin Pak. Ya udah bikin aja tuh. Sama. Ikutin aja ID karyawan, nama karyawan, kode divisi, tempat lahir. Kode kategori konten ini varchar. Set indeksnya. Auto increment. Kode kategori bikin unik. Iya. Berarti kalau yang itu berarti ini karyawan bikin unik ya. Ini udah bikin belum? Ini Lagi ya? yang karyawan.
Ini kan yang karyawan kan ada ini ya, apa tuh, ada file kode divisi tuh. Berarti kan dia merujuk ke yang tabel merujuk ke divisi atas ya. ini. Itu di setting itunya enggak, indeks-indeksnya enggak. Biasa aja berarti. Foreign key. Oh, di settingnya foreign key. Iya. Jadi nanti kalau misalnya foreign key-nya kan ini kan primary nih. Iya. Nah, di sini dia jadi foreign key. Hmm. Nah, nanti di setting foreign key aja. Foreign key-nya kalau misalnya ini data ini dihapus nggak bisa karena kan dia di sini ada nih. Nah, ini kan primary nih. Nah, ini primary-nya, ini unik, ini. Berarti kalau misalkan mau hapus yang di tabel karyawan, misalkan karyawan ini udah keluar nih, mau dihapus, itu berarti gimana? Biar bisa dihapus. Kan tadi merujuk ke yang divisi kan. Ya berarti nggak perlu setting di foreign key. ya? Karena kalau misalnya ininya nggak dihapus, kodenya sini nggak bisa dihapus kalau setting foreign key. Ya. Maaf iklan Iya. Kali. Ini ntar jemput ya. Oke, mobil kan? Jadi nggak perlu setting foreign key aja. Foreign key nanti di transaksinya aja. Yang penting. Jadi nanti kalau transaksi kan kita penting nih, nggak bisa dihapus sembarangan kan. Berarti nggak usah di set foreign key. Nggak usah. Kecuali kalau kalau transaksi kayak gini sih nggak terlalu penting. Kecuali transaksi kayak kalau di production kan misalnya ada stok, ada macam, nah itu perlu banget tuh. Kalau transaksinya macam kayak gini doang sih nggak terlalu penting sih. Cuma kalau mau dibikin ya, kalau di master sih sebenarnya sih nggak perlu di ini sih. Masternya ya, kalau sama-sama master. Kecuali di transaksinya, kalau transaksi boleh nih foreign key-nya misalnya ini karyawan. Kalau misalnya kita mau hapus ini, selama ini karyawan yang mau dihapus masih ada datanya di sini, ini nggak bisa dihapus. Kalau mau disetting foreign key. Biasanya ntar ditanyain tuh sama dosennya tuh. Biasanya, ini primary-nya mana, foreign key-nya mana. Tapi kalau dulu, gue sih sebenarnya kalau dulu gue nggak pakai foreign key. Cuma gue mainnya ini aja, kondisi aja. Iya, ya sih bisa di set gitu. Ini udah ya, ini tipe konten. Nggak save aja kalau udah. Save udah. Nah, sekarang kita lanjut ke menu utama ya. Nah, ini kita hapus aja. Ini dulu belum. Udah nggak apa-apa. Udah belum? Tinggal info. Jadi industri ya. Di situ gua nggak pakai normatif. Nomor bawah. Enggak. Juga integer. Tapi kantornya bilang, ini langsung apa? Sekarang ini Tempat lahir kan varchar. Kalau tanggal lahir berarti date, jangan pakai date time ya. Tanggal masuk, date juga. Telepon, varchar aja. Sisa cuti, integer. Cuti, integer.
begini ya Iya. dibanding yang di PHP lain kan ya. Kotak-kotak banyak. Pusing. Lama itu mah. Iya. Iya. Insert harus bikin query lah. Lanjut kita ke menu utama. Nah di sini menu utama kan kemarin udah set nih. Ini sesuaikan layarnya aja. Ini gua pakainya 1366 768. Biasanya standarnya itu kan. Nah ini kemarin udah di set generate center belum? Sudah. Udah ya, generate center. Nah untuk form menu utama, ini kan kita mau masukin menu kan ya. Nah untuk menu itu dia ada di sini di palette. Kemudian di sini ada menu. Swing menu. Nah, ini pakainya menu bar. Menu bar kita tinggal drag and ini aja, tarik aja ke sini, masukin. Yang mana? Panelnya 1366768 standarnya. Kalau laptop gua kan 1920. Cuma kalau misalnya gua setting segitu ntar di 1366 dia kegedean. Standarnya sih itu. Jadi di swing menu ini menu bar tinggal klik aja drag dan lepas taruh sini. Nah ini terserah ini mau masukin menu apa aja. Biasanya kan kalau ini kan ada file bisa isinya logout atau apa terserah. Kemudian sini ada misalnya master data itu kan, master. Kalau mau bikin nambah menu lagi di sini tinggal klik kanan aja add menu. Misalnya transaksi, misalnya add menu lagi report. Nah menunya di itu aja, variabelnya diganti. Ini menu misalnya menu file, nama variabelnya terserah. Ya variabelnya diganti biar kita gampang aja nyarinya. Menu file. Ya kalau J menu gini kan kurang kalau kita mau nyari nih misalnya mau ini kita susah nyarinya ntar. Makanya dibikin variabel aja yang variabelnya master misalnya menu master, kemudian ini menu transaksi. Nama variabelnya terserah, kalau mau disingkat mau di apa terserah, yang penting diinget-inget aja. Master tadi apa? Menu master. Kalau nambah lagi berarti add menu ya? Klik kanan add menu. Nah ini kan menu barnya nih. Kalau kita mau masukin sub menu, tinggal klik kanannya di sini, diklik dulu nih menunya, klik kanan, kemudian sebentar, add from palette. Nah add from palette. Itu apa? Ini kan di sini kan menu barnya nih, navbarnya nih. Kita mau bikin menu subnya. Oh yang ke bawah. Ya, buat. Jadi kita klik kanan, diklik dulu menunya, add from palette, menu item. Sama tuh, ubah aja edit text, misalnya menu ini logout atau apa gitu. Nah, di menu ini juga bisa dimasukin ini ya, sorting. Bisa dimasukin sorting.
misalnya kalau mau tekan menu file masukin kontrol atau apa gitu bisa. Itu kan sebelahnya kan ada shortcut tuh, tinggal settingnya aja tuh shortcutnya tuh. Ini berarti yang file dikasih menu apa ya? Ya terserah mau masukin menu apa aja. Ini kan biasa kan kalau file sebenarnya sih nggak perlu si logout ya, cuma buat isi aja sih itu. Yang logout tinggal close program aja sebenarnya bisa sih, cuma ya standarnya aja begitu buat nambahin menu. Memenuhi ini apa tuh kriteria. Ya kan ada ini kan keterampilan berapa ini gitu. Biasanya ada ini kan, ada standarnya kan, misalnya report harus 4 gitu kan. Di sidang kalau di skripsi biasanya ada standarnya reportnya 4, transaksinya berapa. Kalau standarnya report transaksinya cuma 2 itu bisa diakalin, reportnya tinggal misal satu transaksi itu ada berapa kondisi kan, transaksi yang udah selesai atau belum selesai, itu bisa bikin 2 pecah laporannya. Kalau misalkan laporan tentang user pengguna boleh nggak sih bikin laporan tentang user pengguna gitu? Boleh aja, Boleh aja. ya, tergantung lu negosiasi sama dosen aja. Oh, takutnya Kalau kan dulu ini apa namanya tuh mepet nih nggak ada bahan lagi. iya bisa, ya kan biasanya misalnya transaksi cuma 2 bingung Iya, kan, iya. sedangkan laporan harus 4. Nah, bisa diambil transaksinya, misalnya transaksinya ada misalnya ada transaksi yang berproses atau belum proses. Nah, itu bisa dipecah 2 tuh. Jadi di reportnya bisa dibikin parameter kan. Laporan pertama transaksi mulai proses sama kedua. Nah, kalau misalnya cuma 2 nggak ada lagi mentok ya bisa ngambil dari master. Iya. Kalau master divisi atau apa itu bisa. Cuma nanti tinggal Tergantung negosiasi dosennya. aja dosennya. Boleh nggak? Karena kan kita nggak ada bahan. Iya. Itu bisa aja sih. Nah, ini master ditambahin aja add from palette, menu item, ini edit text. Master berarti kan tadi user, kemudian Ini add kita from palette. bikin dashboard untuk admin dulu ya? Semuanya Semuanya. kan nanti untuk user kan tinggal setting hak aksesnya aja. Jadi nanti untuk tombol kita set variabelnya itu variabel kita set nanti itu jangan private, jadi public untuk semua tombol ya. Kan di sini ada properties nih. Terus di sini sebentar. Nah, sini nih variable modifiernya. Jadi kita set nanti ininya public. Kalau public jadi nanti kita di menu utama di sini kita bisa cari ntar. Oh, bisa pakai gitu ya. Bisa pakai. Di setelah tampilan gitu ya. Tinggal kalau di set private kita harus panggil kan, kita harus bikin ibaratnya kita harus bikin kelas baru dan panggil si formnya itu, baru nanti kita bisa panggil tombolnya. Berarti kalau misalkan di menu item ya, di kanan menu item, Iya. menu item. Ya, nah, nanti kita cek aja, kita tes aja. Nah, ini master user, add from palette, menu item. Ini kita masukin tadi kan divisi ya, divisi, add from palette, menu item, kategori. Ini juga sama, variabelnya rubah semua. Ini jangan salah ya, ini sebelah sini juga beda nih. Ini beda nih. Ini biasanya buat icon. Sama sini beda nih. Ini buat shortcut. Jadi kalau mau rubah variabel di sini nih, di tengah. User. Ini yang master kan saya ada ini ya divisi itu namanya divisi aja atau data divisi atau gimana? Terserah lu. Master ya. Master mau misal. Kalau ini kan menunya master. Misalnya master datanya mau dibikin masternya mau dijadiin master data menunya misalnya. Terus di bawahnya baru data user, data divisi, data kategori, terserah. Itu penulisannya apa tuh? Kan katanya ada yang spasi, nggak spasi itu. Oh, itu nggak apa-apa kalau di sini. Kecuali kalau ini kan frontnya.
Kalau ini front, kecuali variable nggak bisa pakai spasi. Oh, nggak bisa spasi ya. Kalau ini kan front, jadi apa yang ditampilkan? Kalau yang ditampilkan sih mau pakai spasi bisa, Berarti kecuali untuk eh, di backendnya, di variable itu nggak bisa pakai spasi penamaannya. Bisa data spasi bisa data spasi. Sorry variabelnya. Nah, ini ganti aja variabelnya menu user misalnya. Ini juga nggak bisa eh, nggak bisa sama namanya ya, harus beda. Menu divisi. Menu kategori. Emang master minimal berapa sih? nah ini yang udah dapat Bentar gue balikin nih temen gue. Kalau master sih kayaknya nggak ada minimalnya. Cuma ya kita inisiatif aja. Kalau misalnya logikanya kalau misalnya laporannya minimal 4, berarti kita harus ngakalin tuh. Minimal ada transaksinya 3 atau transaksinya 4. kalau misalnya transaksinya saya kan berarti 3 nih ya, Ah, sama ada masternya 3 berarti masih aman ya, bisa buat laporannya benar gitu bisa. ya. Bisa. Oh ini minimal berapa? From ada 7, laporan ada 5. Oh, Master itu ya from itu. Form kok form, ayo. From master dan transaksi terserah, tapi yang penting ada 7. Oh berarti intinya formnya 7 itu maunya antara master transaksi. Transaksi itu terserah mau limitis aja. Total 7 udah 3 ini total 7. berarti kan ya kalau master 3, transaksi 3, dan 6 tuh. Formnya ya. Laporannya 5. Nah, kalau form kan ngomongin form nih, kan ada form utama. Form utama bisa dihitung dong. Kalau form ya, bisa dihitung nggak? Itu yang dimaksud form itu yang buat nginput apa tambahan? Dia from ya kayak master sama transaksi. Nah itu ini kan master sama transaksi. Nah ini ya mau ini 4, ini 3, kan ini 7 gitu. Oh begitu maksudnya. Coba nanti jelasnya kalau di form, maksudnya form input apa form ininya form aplikasi. Kalau form aplikasi bisa jadi form login kan form juga tuh. Iya maksud gue itunya. Form inputan. Kalau form input ya berarti ini kalau misalnya cuma 6 ya belum terpenuhi kan, harus tambah satu lagi kan. Nah, cuma kalau kondisinya kita nggak ada data lagi gimana tuh? Transaksi kemarin yang kategori konten berapa ya? Ini ada 1, 2, 3, 6 ya. Nah, itu mau dibikin nambahin apa tuh? Ini aja form keterangan, jadi misalkan atau enggak info tentang ini aplikasi buat apa gitu. Boleh sih. Permintaan konten, coba permintaan konten, Produksi. proses misal Permintaan, proses produksi. Kalau menurut gue mah ini nggak? review kayak misalkan ini nih kayak feedback, misalkan udah selesai semua nih, lah terus misalkan manajernya nih ya ngasih inputan Ya, luas. bisa nih, ini kan proses upload nih, berarti Misalkan. proses terakhir proses ininya feedbacknya boleh. Iya jadi ntar Jadi kalau habis diupload konten berarti di review lagi tuh, terima apa enggaknya gitu, bisa aja. Kalau proses Revisi bisa, proses upload masukin lagi proses revisi, apa nanti aja deh nyusulnya, ya udah bisa. Oke, lanjut ya. Nah ini untuk report, ini transaksi kita masukin aja 3 dulu. Permintaan.
dua doang. Udah kita mau izin. Tapi bisa dia kan yang Bisa gue ya? tadi bilang. Ini paling nanti di masternya sih gua paling apa ya? Cara gampang kita BH. Ini Itu kemarin apa tuh masternya? Masternya ada 3 ya. kalau gue sih Divisi kayak gitu juga karyawan. sih, gue di kantor tuh masih banyak form-form yang masih manual tuh, Iya, bisa gue apalin. bisa hafalin, masukin aja di situ. Kalau misalkan Ini baru kan hitungannya baru 5 kurang 2. Report kan 4. paling itu yang gue menurut gue yang akan kayak feedback, misalkan informasi tentang apa itu, misalkan artikel berita kan, lu kan adminnya nih misalkan, atau misalkan jam segini ada meeting atau Oh, apa iya, gitu, iya. gitu kayak Pemberitahuan, info berita gitu. Iya, benar. Bisa tuh masukin Informasi. informasi. Iya, ya kali. Diselipin aja yang penting ada transaksi lagi. Kalau enggak menu itu apa namanya, form apa ya, biasanya Kalau kalau form izin jadi 2 pecah, ada form izin emang urusan keluar sama izin telat, lumayan. Oh iya benar. itu cuti izin bisa kan, form Iya. cuti, form izin bisa. Iya, soalnya bisa. kalau di saya kan emang Tapi ada beda. tabelnya bisa sama, bisa Itu bisa proses juga. upload pasti gimana ya? Proses transaksinya. Proses upload, Kalau cuti itu mengarah ke yang ini, misalnya lu nggak Oke. masuknya. Proses Kalau upload ya. cutinya, lu masuk tapi misalkan lu kesini dulu nih, mau ada dulu atau mau ada itu, oke nggak? Oke, mantap. ini kondisi proses. Ini dulu. Nah, proses upload itu berarti kan yang upload siapa? Itu baru diproduksi ya. Produksi konten, taruh nih. Dia kan pas tim kreatif terima peserti itu permintaan Berarti masuk ke produksi. produksi. Nah, di produksi dia masukin Itu lagi. kan kalau udah selesai langsung upload kan. Upload. Berarti enggak, ini proses produksi konten ini diinput setelah prosesnya selesai, diupload apa gimana? Pas mau ngupload apa gimana? Jadinya. Oh iya. Upload apa sih? Pasti kan. Kan permintaannya masuk Hmm. masuk ke dashboard tim kreatif. Terima kan? Gimana? Terima berarti masuk ke proses produksi. Ya. Nah, terus dikerjain dong. Apa gini, penerimaan di sini tulisannya proses keduanya. Emang kayak gitu, boleh yang setengah-setengah dong. Iya. Kan permintaan. Permintaan. Terus Kemarin begini orang kantor gue ini nggak bisa disiplin. Apa ya namanya cocok? Itu apa Dit? Kira-kira yang cocok. Kan ada permintaan. permintaan Konten. konten. Nah, terus Lalu? kan tim kreatif terima kan. Nah, itu masuk ke mana? Ke list mana? Menunggu berarti. Enggak. Yang pokoknya yang sedang diproduksi berarti apa ya? Berarti ini namanya terima aja. Kerjaan. Terima On aja. progress aja. On progress. Kalau itu kan statusnya. Oh. Nama prosesnya berarti Permintaan konten. berarti penerimaan. Penerimaan, bener kan diminta nih. Minta. Terus diterima, bener. Terima proses upload. Berarti itu ditambah lagi aja di bawahnya di. Ini yang terima kan. Iya. Terus bawahnya baru proses produksi lagi. Enggak masuk ke dashboard mana gitu pas tim kreatif terima pesanan. Nah, itu masuk ke list mana? Namanya kan ada, kita buka nih list permintaan konten. Nah, itu banyak kan list permintaan. Nah, kita buka, kita proses. Nah, yang pas kita terima, itu itemnya langsung masuk ke list mana gitu. Yang lu terima. Ya ke adminnya lah. Adminnya nanti ngelihat on progress kan. Admin kan yang bilang ke manajernya kan. Enggak, bukan gitu. Kayak ini nih, surat. Surat kan admin input. Ya. Admin input terus diterima kan, dikirim ke sono, ke divisi. Nah, itu kan berarti masuk ke menu surat yang diterima kan? Iya. Terima yang di surat masuk ke surat terkirim. Surat terkirim. Nah, yang divisi yang dikirim itu dia terima surat masuk. Nah, itu kan namanya surat masuk. Nah, berarti itu apa? Permintaan masuk. Permintaan kan itu permintaan
Itu namanya Penerimaan. terima permintaan konten gitu aja. Nah, pas diterima ini kita ngerubah status doang tuh. Statusnya jadi sedang diproses. Statusnya kan naik. Kalau ini kan misalnya ini nih statusnya masih open nih. Oh, ini berarti kalau di dashboard tim kreatif berarti masuknya my text gitu, pokoknya tugas-tugas saya lah gitu. Iya. Jadi Iya kan? misalnya ini kan permintaan nih. Minta diinput sama lo dong admin. Nah, pas dibuka di form terima ini muncul nih yang statusnya masih open ibaratnya. Statusnya belum proses. Nah, nanti ditampilin di proses terima nih. Kalau udah tampilin, tinggal pilih kan, cek. Nah, baru nanti pas dipilih, diklik terima, nah itu statusnya berubah jadi proses. Jadi my text. Jadi proses kan. Jadi sedang diproses ibaratnya gitu kan. Nah, nanti di sini nggak ditampilin lagi di form ini nih, form terima ini. Karena statusnya udah sedang diproses. Nah, kalau udah diproses, mau masuk ke proses upload, tinggal rubah aja statusnya nanti. Ya, Jadi kan permintaan, berarti ini bukan berdasarkan dashboard ya admin misalkan. Jadi permintaan di menu permintaan dia. Nah, pas yang udah diproses sama tim desain baru di bawahnya ada menu lagi permintaan yang diterima, permintaan yang udah diterima gitu. maksudnya gimana? Kalau mau ini aja itu kan permintaan konten. Nah terus kan ada terima permintaan konten. Terus ada proses permintaan konten. Nah itu ada yang bagian untuk desainer, ada untuk bagian ke admin. Gitu. Mau dipisah formnya. Jadi Kalau kan bisa ribet ya. iya. Berarti kalau kayak gitu ntar nyampur ya. Jadi cuma ngeliat statusnya doang di itu ya. Enggak nanti yang ditampilin misahnya di tampilannya itu. Jadi misalnya di form permintaan itu kan semua data yang ada di permintaan yang statusnya belum keproses atau statusnya belum naik ke tahap selanjutnya itu nggak ditampilin di tabelnya. Nah, baru nanti pas di form terima ini, nah ini kita sebentar, bingung juga kok. Saya bingungnya ini di dashboard mana gitu, di dashboard admin atau tim kreatif kan beda-beda kan dashboard kan. Terserah mau dibedain mau samain. Misalnya, Kalau dibedain kan harus bikin dashboard sendiri kan, menu sendiri itu kan. gimana sih? Ya terserah kalau gampangnya bikin satu dashboard, bikin satu form, cuma mainin status saja. Berarti nanti di tabelnya kita selectnya berdasarkan status itu nampilinnya. Jadi kalau di permintaan select semuanya yang statusnya belum proses atau belum diterima atau belum diproses atau belum diupload. Nah, itu ditampilin di sini. Nah, nanti pas kita mau terima berarti nah di form permintaan ini kita tinggal update statusnya. Nah, terima permintaan konten berarti dia nampilin data yang belum diproses atau diupload. Nah, kalau di sini kan permintaannya khusus untuk si ini sebutnya bukan form sih ya, jadi prosesnya nih. Formnya bisa berbeda. Jadi proses pertama permintaan, ini nampilin data yang belum diproses atau diupload, belum diterima atau diupload. Nah di sini kita ditampilin datanya, baru nanti kita proses terima. Nah kalau udah diterima, terima permintaan konten. Nah di sini nampilin proses upload. Kalau udah masuk, kita udah terima, jadi masuknya ke form ini nih.
data yang belum diupload. Jadi kalau kita udah terima, nah, nanti kita nampilin yang udah diterima itu di sini diproses. Jadi kita set terima di sini, statusnya langsung berubah jadi proses. Nah, nanti kalau diproses udah, ya kita kan mau upload nih, kita mau konfirmasi ini udah proses nih. Jadi nanti kita proses uploadnya di sini. Jadi nanti kita tampilin dulu data yang udah diproses, baru nanti kita update statusnya. Jadi misalnya gini, di form ini kan form permintaan. Nah di sini nggak ada listnya tuh, cuma ada datanya doang, nggak ada tombol pilih buat si kontennya. Nah pas terima permintaan ini ada satu field, misalnya kode permintaan, tanggal tempo kan. Nah ini kode konten. Nah ini kode konten. Nah ini kode konten ini kan dia dari permintaan ini kan kodenya sendiri-sendiri kan, masing-masing kan. Nah pas di sini dia di field ini dia nanti pas klik tombol kode konten dia muncul listnya tuh semua tuh, list yang belum diterima yang dimunculin. Jadi nanti tinggal klik doang, klik otomatis masuk ke field itu, baru nanti bikin di bawahnya satu status tuh, statusnya dirubah, simpan. Nah baru nanti masuk ke proses simpan statusnya jadi proses. Nah kalau statusnya jadi proses, nah, nanti di sini muncul nih. Iya, iya. Nanti tinggal jalan aja biar nggak bingung dan jadi nanti bisa istilahnya bisa dicari juga solusinya ntar gimana. Oke. Tadi udah nyampe database ya? Iya. Database. Nah, kita menu konten. Ini kalau menu bisa sambil jalan, nanti bikin sendiri boleh. Nah, nanti yang penting kita mau bikin master dulu kan. Menu upload. Ini tadi ada 4 ya. Permintaan, penerimaan ya. nambah karyawan sangat cara nambahin ini tuh ya taruh di Klik ini nih. Ini. Nicknya nih. Eh. Terus jangan pas sini. Nah, itu spek. Yang menu udah belum? Udah ya. Nah, kita lanjut ke ini bikin 1 jam aja ya.